Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khati arsyadina syadakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada para asatid, Ustaz Faryan, Ustaz Ibnu Majid dan Ustaz Abu Ibrahim Yusuf yang telah membaca kitab ini dari tadi bab-bab sebelumnya, ya, bab ru'yah, bab kemudian bagaimana pada bidadari, dan hari ini kita langsung masuk kepada bab al-bab as-sab'un, bab ke-70 pada halaman 821. Fi dzikril mustahiq li hadhihi al-busyra duna ghairihi, yaitu setelah kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bagaimana ciri-ciri surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, bagaimana pohon-pohon surga, bagaimana buah-buahan surga dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Qayyim mengatakan siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan ini. Maka beliau menyampaikan atau mengutip banyak sekali ayat yang kemudian ayat tadi menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang kemudian akan mendapatkan nikmat tadi. Duna ghairihi, ya, dan bukan yang selainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada iman. Wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, dan orang-orang yang beramal saleh bahwa bagi mereka nantinya ada surga-surga yang kemudian mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa tidaklah kemudian seseorang mendapatkan jannah kecuali dia mengumpulkan dua hal pada dirinya, yaitu al-iman dan al-amalus salih. Ya. Dan dari ayat ini juga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kemudian yang namanya iman, ya, itu masuk ke dalam pengertian iman itu adalah al-amal. Ya, maka al-amal itu adalah syaratus sihah, syarat sahnya keimanan, ya, dan bukan syaratul kamal, dan bukan syarat sempurnanya iman. Ya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka bukan pula orang yang bersedih. Siapa itu aulia Allah yang kemudian mereka tidak khauf dan tidak bersedih tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, mereka beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Lahumul busyra, mereka mendapatkan kabar gembira fil hayatid dunya, di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Ya, tentunya di akhirat itu apa? Tentunya di akhirat itu adalah surga tadi. La tabdila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kemudian para malaikat itu tatanazzalu alaihim, turun berbondong-bondong kepada mereka, ya, kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih, ya, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kemudian kalian dijanjikan dengan surga tersebut. Ya. Jadi ada syaratnya. Ayyaqul rabbunallah, kemudian apa? Istiqomah. Tentunya berkata rabbunallah itu tentunya ada konsekuensi berikutnya. Mengatakan bahwa rabbunallah, konsekuensinya adalah apa? Kalau seandainya rabbunallah itu tauhidul uluhiyah, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ada tauhidul uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Ya. Kemudian kalau ada ifradullah bil ibadah, maka tidak mungkin seorang ifradullah bil ibadah tanpa kemudian beriman kepada Rasulnya. Jadi qaul rabbunallah itu memiliki konsekuensi berikutnya. Ya.
Yang kemudian apa? Tsumastaqamu, seorang yang mengatakan Rabbunallah, dia istiqomah dengan konsekuensi-konsekuensi yang dia katakan. Ya. Jadi tidak hanya kemudian mengatakan Rabbunallah kemudian dia mengerjakan apapun sesukanya dan lain sebagainya, tidak. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibad", dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa itu? Alladzina yastami'una al-qaula, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan. Ya, fayattabi'una ahsanah, kemudian mereka mengikuti hal yang baik. Ya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah ulul albab. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 20 sampai 22, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, a'dhamu darajatan indallah, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Yubashshiruhum rabbuhum, ya, yaitu mereka tadi yang memiliki, yang disebutkan tadi di dalam ayat sebelumnya, yubashshiruhum rabbuhum, Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, bi rahmatin minhu, dengan rahmat darinya, wa ridwan, dan ridha, wa jannatin lahum, dan jannah, ya, bagi mereka, fiha na'imun muqim, di dalamnya ada nikmat yang tidak terputus-putus, ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya ya pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah balasan yang besar. Kemudian dalam ayat lainnya ayat halaman 822 ayat terakhir, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', dan pastinya kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu dari rasa takut, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta, wal anfus, kekurangan jiwa, wa thamarat, dan kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami kepada Allah lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Dan ayat-ayat berikutnya ikhwati asyhadu yang mungkin tidak kita baca satu persatu, langsung kemudian kita bacakan komentar dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah menyebutkan beberapa ayat yang kemudian ayatnya itu bercerita tentang iman, menyebutkan tentang amal soleh dan janji yang Allah berikan terhadap orang-orang yang mengumpulkan iman dan amal soleh secara global seperti itu, ya. Halaman 825, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa hadza fil Qur'an katsir, dan ayat-ayat yang semisal di dalam Al-Qur'an itu banyak. Madaruhu ala thalathi qawaid, yang mana ayat ini beredar ya pada tiga kaidah, pada tiga pondasi, ya. Yaitu apa? Iman, wa taqwa, dan takwa, wa amalun khalisun lillahi ala muwafaqatis sunnah, dan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesimpulan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa orang yang kemudian diberi surga? Orang yang terkumpul padanya tiga hal, ya, iman, takwa, dan amalan saleh, yang kemudian amal saleh tadi berada atau sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlu hadhil usul ats-tsalatsah, orang yang memiliki tiga pondasi ini, hum ahlul busyra, mereka adalah orang yang mendapatkan busyra tentang surga tadi. Mereka orang yang mendapatkan kabar gembira ya dengan surga. Duna man adahum min sairil khalaq. Ya, duna man adahum. Orang selain mereka tidak mendapatkan kabar gembira ini. Ya. Min sairil khalaq, dari seluruh makhluk.
wa 'alaiha darat bisyaratil Qur'an was sunnah jami'uha. Dan atas 3 pondasi ini pula lah apa? Bisyaratil Quran, kabar-kabar gembira yang ada dalam Al-Quran dan kabar-kabar gembira yang ada dalam sunnah itu beredar dalam 3 pondasi ini, ya, 3 pokok hal ini: iman, takwa, dan amal saleh yang sesuai, yang muwafaqah, yang sesuai dengan Nabi Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahya tajtami'u fi aslain, yang mana 3 hal ini terkumpul dalam dua pokok lagi, yaitu apa? Ikhlas fi ta'atillah, yaitu ikhlas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihsan ila khalqihi, dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Wa didduha, ya, lawan dari ini adalah yajtami'u fil ladaini yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya. Lawan dari ini adalah siapa? Satu, orang yang tidak mengikhlaskan, ya, yaitu siapa? Yura'un. Orang-orang yang riak dalam amal mereka. Ya Allah, ikhwati asyhadu, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang sibuk dalam aktivitas keislaman, ya. Dan siapapun itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit riya. Ya. Salah satu cara menyelamatkan diri kita dari penyakit riya ini adalah satu dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit ini. Kalaupun kemudian kita melakukannya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Kemudian hal yang berikutnya adalah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, memperbanyak ibadatul khafa. Bagaimana amalan-amalan yang tersembunyi kita itu apa? Harus kita perbanyak daripada amalan-amalan yang nampak. Ya. Karena apa? Syekh Abdul Aziz At-Tarifi itu memberikan sebuah permisalan, ya, sebuah permisalan. Kalau kita ingin mendirikan tenda, ya, kita memasang patoknya ke dalam tanah, semakin kuat bagian yang menghunjam ke dalam tanah, semakin dalam bagian yang menghunjam ke dalam tanah, maka tendanya akan semakin kuat, patoknya akan semakin kuat. Semakin banyak amalan yang tersembunyi kita daripada amalan yang nampak di hadapan manusia, maka insya Allah itu lebih selamat bagi hati kita, dan kita akan semakin terhindar dari penyakit yang namanya riya itu. Kemudian sebaliknya, semakin banyak amalan yang tampak kita, sementara yang tidak tampak itu amalannya sedikit, ya, sebagaimana tenda akan goyah, akan mudah diterbang angin, begitu juga amalan kita. Ya. Kemudian wa yamna'un al-ma'un, ya, yura'un itu adalah orang yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'un al-ma'un itu orang yang dia tidak berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Jadi lawannya itu. Ya. Wa yarji' ila khaslatin wahidah. Yang mana 2 hal ini tadi kembali juga kepada satu hal, yaitu apa? Wahya muwafaqatur Rabb wa ta'ala fi mahabbihi wa la tariqa ila dzalika illa bi tahqiqil qudwah zahiran wa batinan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaitu dengan muwafaqatur Rabb, yaitu dengan menyesuaikan diri kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, fi mahabbihi, dalam setiap hal-hal yang Allah cintai. Ya. Dan tidak mungkin dan tidak ada jalan untuk mewujudkan hal tersebut kecuali apa? Dengan al-qudwah, dengan mengikuti Nabi Muhammad, ya, zahiran, secara zahir maupun batin kepada Rasulullah SAW. Jadi itu jalan selamatnya, ikhwati arsyadukumullah. Ya, wa mal amalati hiya tafasilu hadzal asal fahiya bid'un wa sab'una syu'bah. Adapun amalan-amalan yang merupakan pendetailan dari pokok ini, ya, yaitu apa? Muwafaqat Rabb fi mahabbihi, ya, wa tahqiqul qudwah bin Nabi Muhammad SAW zahiran wa batinan, itu tafasilnya banyak sekali, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un, ya, 70-an, ya. Bid'un itu jumlah dari 3 sampai 10, ya, 70-an cabang. Alaha, yang paling tinggi, yang paling pokok, ya, dan yang harus ada, ya, adalah qaul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa adnaha, sementara yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya. Kemudian saya akan lanjut ke perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menukilkan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam halaman 827,
hadza madhhabu ahlul ilmi. Hal ini adalah madhab ahlul ilm, ya. Wa ashabul athar wa ahlus sunnah, dan ahlus sunnah al-mutamassikin bi, dan yang berpegang teguh dengannya, al-muqtadi bihim, orang-orang yang mengikuti mereka, min ladun ashabin Nabi SAW, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, ila yaumina hadza, sampai hari ini. Wa adraktu man adraktu min ulama'i ahli al-Hijaz, ya, dan saya menemui siapa saja, ya, orang-orang yang dapat saya temui dari ulama ahli Hijaz, ulama Syam, dan selain mereka, ya. Faman khalafa syai'an min hadhil madzahib, barang siapa yang menyelisih salah satu dari dari hal-hal ini, au ta'ana fiha, atau mencelanya, au abaqa ila, atau mencela orang yang mengatakan yang mengatakan hal ini, fahuwa mukhalif, maka dia adalah mukhalif, dia adalah orang menyelisihi sunnah, mubtadi', pelaku bid'ah, kharijun 'anil jamaah, keluar dari al-jamaah, zailun an manhajis sunnah wa sabilil haq, dan tergelincir dari manhaj sunnah dan jalan yang lurus. Qala, kemudian wa madhhabu Ahmad, dan madhhab Ahmad dan Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa Sa'id bin Mansur wa ghairuhum mimman jalasna wa akhadna anhumul ilma, ya, madhab orang-orang tersebut, para ulama-ulama tersebut dan orang-orang selain mereka yang kami ambil ilmu dari mereka, fakana min qaulihim, yang merupakan min qaulihim adalah bagian dari pokok-pokok akidah mereka adalah, pertama, an iman qaulun wa amal. Iman itu adalah qaul dan amal. Qaulul qalbi wa amalul qalbi, ya, qaulul lisan wa amalul jawarih. Ya, itu adalah al-iman. Wa niyyatun wa tamassukun bis sunnah. Ya, niat wa tamassukun bis sunnah, dan tamassuk dengan sunnah. Wal imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu adalah bertambah dan berkurang. Ini lagi pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yustathna fil iman, dan kemudian yustathna itu, istisna itu mengatakan insyaallah dalam masalah iman. Ketika seorang mengatakan ana mu'minun billah insyaallah, ghair alla yakun istisna syakan, dengan catatan istisna, ucapan ucapan insyaallah itu bukan didasari karena rasa ragu. Ya, karena ketika dia mengucapkan ana mu'minun billah insyaallah dengan rasa ragu, maka ketika itu dia hilang keimanan darinya. Ya, karena di antara syaratnya iman adalah apa? Al-jazim, at-tasdiqul jazim. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, al-yaqin. Di antara syarat la ilaha illallah itu al-yaqin, al-munafil syak. Ya, adanya keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, inilah kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Atas dasar apa dikatakan harus yustathna? Karena tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Sebagai konsekuensi dari al-imanu yazidu wa yanqus, maka ketika kita mengatakan ana mu'minun insyaallah, itu menandakan tadi, ya, pengakuan kita terhadap fluktuasi iman. Innama hiya sunnatun madiyatun indal ulama. Hal seperti ini adalah sunnah madiyah, ya, kebiasaan yang berlalu bagi para ulama. Fa idza su'ila ar-rajul, ketika seorang ditanya, "Amu'minun anta?" Apakah engkau beriman? Fa innahu yaqul, kemudian dia mengatakan, "Ana mu'minun insyaallah." Dia mengatakan, "Saya beriman insyaallah." Ya. Au mu'minun arju, saya berharap, saya beriman. Au yaqulu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Wa man za'aba, dan orang siapa saja yang mengira annal iman qaulun bila amal, yang mengatakan iman itu hanya qaul, ya, bila amal, tanpa kemudian harusnya beramal, tanpa harus disertai amal. Orang yang dia cukup yakin saja, atau cukup mengucapkan dengan lisan saja, ya, maka apa? Tanpa adanya amalan, fahuwa murji, dia adalah seorang murji'ah. Wa man za'ama, barang siapa yang mengaku atau beranggapan bahwa al-iman huwal qaulu, iman itu adalah qaul dan a'mal, ya, wal a'malu syara'i'u, fahuwa murji. Barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya qaul saja, ya, sementara al-amal itu adalah syariat, fahuwa murji, maka dia murji'ah. Wa man zama annal iman yazidu wa la yanqus, sama, barang siapa yang mengatakan iman itu bertambah tapi tidak bisa berkurang, faqad qala biqaulil murji'ah, maka dia telah berkata dengan perkataan murji'ah. Wa man lam yaral istisna fil iman, barang siapa yang tidak menganggap istisna dalam masalah iman tadi, mengatakan insyaallah, sama, dia murji. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan, ya, tidak harus kemudian seorang mengatakan ana mu'minun billah insyaallah, ya, karena ketika dia menafikan istisna dalam masalah iman, dia menganggap bahwa iman itu ya tetap. Ya. Padahal tadi konsekuensi
dari al-iman yazid wa yanqus itu adalah mengatakan insyaallah, ana mu'minun insyaallah. Wa man zama anna imanahu ka imani Jibril, barang siapa yang menganggap imannya seperti imannya Jibril dan para malaikat, fahuwa murji, maka dia murjiah. Wa man za'ama anna al-ma'rifah, barang siapa yang menganggap bahwa al-ma'rifah, ini adalah perkataan Jahmiyah, ya, bahwa wa man za'ama anna al-ma'rifah taqau fil qalb, ya, keyakinan atau pengetahuan yang ada di dalam hati. Wa in lam yatakallam biha, meskipun tidak diucapkan, fahuwa murji, barang siapa yang mengatakan iman itu adalah ma'rifah, ya, yang tidak ada dalam hati meskipun tidak diucapkan, fahuwa murji, ya, maka dia adalah murjiah. Wal qadaru khairuhu wa syarr, ya, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Wa qalilu wa katsiru, baik yang sedikit maupun banyak. Wa zahiru wa batinuhu, zahir ataupun batin, ya. Wa hulluhu wa murruhu, ya, yang manis, yang baik ataupun yang pahit. Wa mahbubuhu wa makruh, yang disukai ataupun yang tidak disukai. Wa hasanuhu wa sayyi'uhu, yang baik ataupun yang buruk. Wa awwaluhu wa akhiru, yang pertama pun yang akhir. Ya, minallah azza wa jalla, qada'un, ya, qadahu ala hal-hal yang tadi itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa qadarun qaddarahu alayhim, dan takdir yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. La ya'du ahadun minhum masyiatallah, tidak ada seseorang pun, ya, yang dalam kehidupannya, ya, lewat dari takdir atau masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wala yujawizuhu qada'u, begitu juga tidak dilewati oleh qada'nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seluruh yang terjadi, ya, hal baik, hal buruk, hal yang sedikit, yang banyak, yang zahir, yang batin, yang sukai atau tidak, dan semuanya bagi seluruh manusia, maka itu adalah apa? Itu adalah tidak mungkin melewati atau tidak mungkin salah dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bal hum kullum sairuna ila ma khalaqahum lahu, ya, bahkan seluruh mereka itu sairun, mereka itu menjadi ila ma khalaqahum lahu, ya, kepada apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan bagi mereka, ya. Waqi'una fi ma qaddara, mereka akan terjadi, mereka akan waqi'un, akan terjadi pada mereka apa yang Allah takdirkan. Wa huwa adlun minhu jalla rabbuna wa azza, ya, dan ini adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ikhwati arsyadakumullah rahimahullahikum, ya, mungkin seterusnya itu adalah pokok-pokok akid, bisa dibaca nanti sendiri, atau itulah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan, yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau ini, yang intinya tadi, ya, beliau kalau mau disimpulkan bahwa satu sifat yang kemudian dengan sifat atau satu pondasi atau satu pokok yang dengan pokok ini seseorang bisa mendapatkan janji surga, yaitu siapa? Orang yang, ya, bersesuaian dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kebalikannya, ya, berlawanan dengan apa-apa yang Allah benci. Konsekuensi dari itu adalah apa? Berkonsekuensi dari itu adalah, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkaranya. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, dan dengan ini kita tutup majelis kita, majelis pembacaan kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya, kalaupun ada nanti kesempatan lagi, ya, Allah takdirkan berikan kita kesempatan, mungkin kita lanjutkan, ya. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan kepada kita untuk melanjutkan, insyaallah, ya, ini sudah cukup, ya, minimal kemudian apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya memberikan gambaran kita kepada surga, bagaimana kenikmatan dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga kemudian kita meletakkan surga, kenikmatan surga itu di hadapan mata kita sebagai prioritas tujuan hidup kita, ya. Orang kalau sudah menjadikan surga sebagai prioritas kehidupannya, maka apa? Maka dia akan berusaha di dalam kehidupannya
mencari segala hal yang akan menyampaikannya kepada surga, melakukan segala hal yang apa menyampaikannya kepada surga, dan menghindarkannya dari lawan surga itu neraka. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.